Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak salih-salihah yang ada di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, belajar dari rumah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, Allah masih memberi kita kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka secara virtual dalam program kesayangan kita bersama, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anakku yang solih-solihah dimanapun kalian berada, hari ini kita akan belajar pelajaran kelas 2 mata pelajaran pendidikan agama Islam materi yang kedua, yaitu dengan tema asyik membaca Al-Quran surat An-Nas. Bersama Bu Aini dari SDN Gading 1 Surabaya, kalian yang di rumah juga akan ditemani oleh siswa-siswi solih-solihah dari kelas 2 SDN Gading 1 Surabaya. Kita sapa mereka dulu ya, yang sedang bergabung via Zoom. Halo, Assalamualaikum anak solih-solihah SDN Gading 1 Surabaya. Oke, sudah semangat belajarnya hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah sudah siap untuk belajar dengan Bu Aini ya? Siap. Alhamdulillah, anak-anak yang bergabung melalui Zoom sudah semangat belajarnya dan siap. Mudah-mudahan yang di rumah juga sudah siap semua. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ada 4 pembahasan yang akan Bu Aini sampaikan hari ini. Jadi kita belajar 4 hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang membaca surat An-Nas. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana menghafalkan surat An-Nas dengan baik. Yang ketiga, kita akan belajar memahami isi dari kandungan surat An-Nas. Dan yang keempat, kita akan belajar melafadzkan huruf hijaiyah bersambung. Nah, mudah-mudahan Allah melancarkan semua urusan kita, Allah memudahkan kita dalam belajar. Marilah kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Anak salih-salihah yang ada di rumah sudah siap untuk berdoa ya? Oke, yang di Zoom juga sudah siap berdoa ya? Adab berdoa jangan lupa, silakan duduk yang rapi. Fokuskan pikiran kita, khusyuk meminta kepada Allah. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan, berdoa. Mulai. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dengan khusyuk didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, hebat semuanya. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Nah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Biar kita sayang atau biar kita mudah belajar surat An-Nas, kita akan kenalan dulu dengan surat An-Nas. Loh, bagaimana caranya Bu kok kenalan dengan surat An-Nas? Nah, kita berkenalannya melalui tepuk surat An-Nas. Yang ada di rumah semuanya ikut ya, boleh berdiri di depan layar televisi kalian supaya lebih semangat lagi dalam belajar. Yang di Zoom juga ikuti Bu Aini ya. Oke, tepuk An-Nas. Tulisannya sudah ada di layar. Ini Bu Aini sadu dari buku paketmu. 1, 2, 3. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Oke. Tadi belum semangat, berarti Bu Aini harus ulangi lagi nih. Anak-anak yang di rumah diulangi ya, biar tambah semangat belajarnya. Ayo semuanya harus ikut bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah.
Hebat, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Anak-anakku yang dirahmati Allah, surat An-Nas adalah surat yang diturunkan Allah di kota Mekah. Surat An-Nas dalam Al-Quran terletak pada juz 30, juz terakhir. Urutannya juga di urutan terakhir, urutan ke-114. Nama surat diambil dari ayat yang pertama, An-Nas artinya manusia. Apa hubungannya manusia dengan surat An-Nas? Nanti di segmen berikutnya Bu Aini akan jelaskan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya karena kita sudah berkenalan dengan surat An-Nas, kita akan belajar membaca surat An-Nas. Membaca Al-Quran ada adabnya ya. Pertama, awali dengan ta'awud, kemudian lanjutkan dengan basmalah, dibaca dengan tartil. Apa itu tartil? Membaca perlahan-lahan dengan kaidah tajwid. Tajwid adalah ilmu tentang cara mempelajari membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kenapa harus baik dan benar? Karena kalau tidak baik dan benar, kita merubah maknanya, itu dilarang. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sekarang Bu Aini akan baca dulu ya, yang bekerja telinganya. Nanti Bu Aini kasih aba-aba untuk mengikuti. Oke, ada bacaan hunnah, An-Nas, non tasdid, hunnah. Ada 5 kali bacaan An-Nas, kemudian mil syari, non mati bertemu shin, ikhfa, harus dibaca samar, nonnya nggak boleh dibaca jelas. Sudah siap mendengarkan bacaan Bu Aini? Oke, kalau sudah siap, Bu Aini akan baca bersama-sama. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Akhiri dengan tasdid. Shadaqallahul adzim. Setelah Bu Aini, kalian tirukan bareng-bareng ya. Oke, sudah siap di rumah menirukan? Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bersama-sama. Qul a'udzu birabbin nas. Suaranya yang keras. Malikin nas. Hebat. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Pintar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Jangan kemana-mana ya, tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai anak solih-solihah yang ada di rumah dimanapun kalian berada, kembali lagi dalam program kesayangan kita bersama, belajar dari rumah bersama guruku. Oke, di segmen pertama kita sudah belajar membaca surat An-Nas. Selanjutnya kita akan belajar menghafalkan surat An-Nas. Nah, biar masuk ke dalam memori jangka panjang kita, biar tidak mudah hilang, caranya adalah tips yang pertama adalah silakan didengarkan berulang-ulang, kemudian dibaca juga berulang-ulang. Nah, sekarang Bu Aini akan ajak kalian cara menghafalkan surat An-Nas. Satu ayat dibaca 3 kali. Tiap ayat dibaca 3 kali ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diikuti semuanya di rumah. Ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Ulangi 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas. Ulangi dulu ayat 1 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas. Oh, ternyata sudah banyak yang hafal ya. Berarti Bu Aini salah ini ngasih tipnya. Ternyata sudah hafal. Oke.
surat An-Nas memang mudah sekali kita hafalkan. Dari kelas TK kita sudah diajarkan oleh ustadzah-ustadzah kalian kan ya. Alhamdulillah. Tiap ayat, bagi yang belum hafal ya, tiap ayat ulangi 3 kali. Mudah-mudahan dengan mengulang-ulang mendengarkan bacaan surat An-Nas kalian akan hafal. Ayat ketiga ilahinnas juga diulang 3 kali. Ilahinnas, ilahinnas, ilahinnas. Ayat keempat juga sama seperti itu. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah, ternyata kalian sudah hafal, maka Bu Aini akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita selanjutnya akan belajar tentang isi kandungan dari surat An-Nas. Surat An-Nas adalah surat yang diturunkan oleh Allah bil-lughah al-arabiyah dengan menggunakan bahasa Arab. Bukan hanya An-Nas tok ya, Al-Quran semuanya diturunkan menggunakan bahasa Arab, bukan bahasa kita. Agar kita tahu isinya apa, ya kita harus belajar dari terjemahan surat An-Nas. Adapun terjemahan dari surat An-Nas, nah setelah nanti baca terjemahan kita bisa simpulkan isinya. Terjemahan surat An-Nas, kalian sudah bisa baca di buku paketmu. Ayat pertama, Qul huwallahu Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, sesembahan manusia, Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang meniupkan kejahatan, dari kejahatan setan yang bersembunyi. Ayat kelima, yang membisikkan kejahatan dalam dada manusia. Dan ayat ke-6, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Nah, dari terjemahan tadi bisa kita simpulkan bersama-sama, apa sih pesan yang dikandung dalam surat An-Nas, perintah Allah untuk kita? Surat An-Nas berisi perintah kepada manusia untuk senantiasa berlindung kepada Allah, Sang Maha Pencipta. Kenapa? Berlindung dari apa? Dari segala macam mara bahaya, baik itu kejahatan yang berasal dari manusia maupun kejahatan dari golongan jin. Nah, surat An-Nas ini anak-anakku yang dirahmati Allah, Mbak ini boleh cerita ya, silahkan didengarkan dulu. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Jadi ada Al-Quran itu kan diturunkannya berangsur-angsur ya, selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Setiap ayat yang turun itu ada peristiwa yang mengiringi. Surat An-Nas diturunkan Allah ketika ada peristiwa Nabi Muhammad mendapatkan kiriman teluh dari pemuda Yahudi yang bernama Lu'aib. Teluh itu dikirimkan, teluh itu apa ya kalau di Indonesianya? Santet. Nah, dikirimkan oleh pemuda Yahudi melalui media pelepah kurma. Di dalamnya ada rambutnya Nabi Muhammad yang rontok ketika disisir, diikat dengan ikatan sebanyak 11 ikatan. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Anas bersamaan dengan surat Al-Falaq. Anas itu kan 6 ayat tadi ya, Al-Falaq 5 ayat. Setiap satu ayat dibaca, satu ikatan terlepas. Jadi ketika 11 ayat sudah terbaca, 11 ikatan yang ada di teluh tadi terlepas, selamatlah Nabi Muhammad SAW. Jadi apa hikmahnya untuk kita? Ketika kita takut, kita butuh bantuan, kita khawatir dengan keadaan, kita meminta pertolongannya hanya kepada Allah. Insya Allah Allah akan membantu. Dalam keadaan sepi, kamu baca surat An-Nas, insya Allah hati kalian akan lebih tenang lagi. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, sudah belajar surat An-Nas. Sebelum belajar ke materi selanjutnya, Bu Ani ini akan simpulkan isi kandungan dari surat An-Nas tadi melalui lagu, biar kalian tidak bosan, biar kalian lebih semangat dalam belajar. Oke, yang di rumah, yang di Zoom, anak-anak semua, kita nyanyi bersama ya. Jangan sampai kalah suaranya dengan yang lainnya. Lagunya gampang, iramanya adalah lagu Naik Becak. Sudah familiar pasti di telinga kalian. Oke, sudah siap? Nanti lagunya diulangi ya 2 kali. Bentar. Oke, kita tunggu musiknya dulu. Nah, kalau ada musik itu lebih asik.
Oke, inilah, Bu Aini kasih contoh dulu ya. Inilah surat An-Nas, artinya manusia, jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah 114, itu nomor suratnya. Tuh berlindung dari jin dan manusia. Siap? Bisa kan? Pasti bisa, anak hebat kok. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Inilah surat An-Nas, artinya manusia, jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah 114, itu nomor suratnya. Tuh berlindung dari jin dan manusia. Inilah 114, itu nomor suratnya. Tuh berlindung dari jin dan manusia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Alhamdulillah, ternyata suaranya tidak hanya merdu untuk membaca Al-Quran, menyanyinya juga merdu sekali. Anak-anakku yang dirahmati Allah, setelah ini kita akan belajar tentang huruf hijaiyah, huruf Al-Quran. Tapi setelah segmen berikut, jangan kemana-mana, masih dalam program kesayangan kita bersama, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam program kesayangan kita bersama, Belajar dari Rumah bersama Guruku, dengan Bu Aini dari SN Gading 1 Surabaya. Anak-anak hebat dimanapun kalian berada, tadi kita sudah belajar tentang surat An-Nas sampai di kesimpulan surat An-Nas. Sekarang materi keempat, submateri yang keempat dalam pelajaran yang kedua adalah kita belajar mengenal huruf hijaiyah bersambung. Anak-anakku yang dirahmati Allah, huruf hijaiyah adalah huruf Al-Quran disebut huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah berbeda dengan alfabet. Kalau huruf alfabet ditulisnya, dibacanya dari kiri ke kanan. Tapi kalau huruf hijaiyah dibaca dan ditulis dari kanan ke arah kiri. Nah, huruf hijaiyah itu akan bisa dibaca ketika ada harokat atau tanda baca Al-Quran. Kalau huruf alfabet, huruf mati saja, tidak ada huruf vokalnya, kan nggak bisa dibaca. Sama seperti huruf hijaiyah. Jadi bisa dibaca ketika ada harokatnya. Macam-macam harokat pelajaran kelas 1. Ada fathah dibaca A, kasrah dibaca I, dhammah dibaca U, fathatain dibaca an, kasratain dibaca in, dhammatain dibaca un, tasdid mati, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, kita hari ini bukan belajar tanda bacanya, tapi kita belajar mengenali huruf hijaiyah bersambung. Loh, kenapa kok seperti itu? Karena huruf hijaiyah dari bentuk asal tunggalnya berbeda ketika disambung, mengalami perubahan bentuk. Di awal, di tengah, dan di akhir berbeda. Wah, ini sudah kelompokkan ke 28 atau ada yang menyebutkan 29 huruf hijaiyah melalui 8 kelompok biar kamu bisa mengenal dan memahaminya secara gampang. Yang pertama, tulis kepalanya. Jadi huruf hijaiyah ini ketika di awal, di tengah hanya dikenali dari kepalanya, ditulis kepalanya. Di akhir baru ditulis akhir, lengkap sama tubuhnya. Apa saja? Ada huruf jim, huruf ha, huruf ho, sin, shin, shot, dot, fa, tof, dan mim. Nah, Bu Aini kasih contoh. Bu Aini punya media flip chart huruf hijaiyah. Nah, ini Bu Aini kasih contoh ya. Ketika di awal kepalanya saja yang ditulis, di tengah kepalanya saja yang ditulis, di akhir lengkap semuanya ditulis. Kelompok yang kedua, kanan bisa, kiri tidak. Artinya dia bisa digabung, disambung dengan huruf yang di sebelah kanan. Di sebelah kiri nggak bisa. Bisa disambung tapi nggak mau nyambung. Egois kan ya? Huruf apa itu? Huruf alif, dal, zal, ro, za, waw. Jadi adanya di
akhir kalimat saja, akhir kata. Bu ini kasih contoh ya. Nah, di awal, di tengah nggak ada, di akhir baru ada. Kelompok yang ketiga adalah pindah titik ganti nama. Huruf ta, fa, non, ya bentuknya sama, hanya membedakan titiknya saja. Wah ini kasih contoh. Nah ini ba, titik bawah ba 1, titik bawah 2 ya, titik atas 1 non, titik 2 atas ta, dan lain sebagainya. Bentuknya sama, hanya membedakan titiknya saja. Kelompok selanjutnya adalah beda tempat ganti bentuk. Jadi huruf hijaiyah ini dimanapun tempatnya berbeda-beda. Di awal, di tengah, di akhir beda. Huruf H. Oke, selanjutnya adalah huruf yang mirip S. Di awal, di tengah, hurufnya kalau ditulis kita kenalinya bentuknya kayak Latin S, yaitu huruf kaf. Ini kasih contoh ya, mana huruf kaf? Nah, di situ sudah ada contohnya, langsung ya kita lihat. Kemudian huruf selanjutnya huruf mirip L. Ketika lam di awal nulisnya kayak huruf L kalau kita tulis alfabet L itu ya. Di tengah juga, di akhir baru berbeda. Huruf selanjutnya adalah segitiga terbalik. Loh, apa itu Bu segitiga terbalik? Ketika ditulis di tengah dan di akhir kalimat bentuknya seperti segitiga yang kita balik. Ini Bu Aini kasih contoh. Di awal hanya kepalanya ditulis, di tengah segitiga dibalik, di akhir ditulis segitiga tapi badannya tetap seperti semula. Win juga sama, tinggal bedanya titik tok. Kemudian yang terakhir dimanapun sama, mau di awal, di tengah, di akhir bentuknya sama. Huruf yaitu huruf tok dan huruf bo. Bu Aini kasih contoh biar kamu lebih paham lagi. Bo di awal, bo di akhir, di tengah, dan bo di akhir bentuknya sama. Oke, anak salih-salihah sudah bisa ya? Sudah ngerti kan cara membaca huruf hijaiyah bersambung? Oke, untuk itu Bu Aini mau tes kalian. Nah, di buku paketku sudah ada beberapa bacaan dari huruf hijaiyah. Ini bentuknya tunggal, belum disambung. Kemudian bentuk bersambung berubah seperti ini. Dibacanya seperti itu. Oke, anak salih-salihah, Bu Aini praktekkan, nanti kalian tirukan ya. Satu ayat dibaca 3 kali. Satu kata dibaca 3 kali. Oke. Akala, akala, akala. Ayo ditirukan. Pintar. Yang kedua, ba'asa, ba'asa, ba'asa. Ayo. Oh hebat. Sekarang tabata, tabata, tabata. Tabata. Alhamdulillah. Ada contoh yang lain biar lebih lancar lagi. Fakilah, langsung ya. Fakilah, sabila, sahida. Ayo bareng-bareng. Fakilah, sabila, sahida. Pintar. Yang terakhir. Kutiba, futiha, bulima. Ayo bareng-bareng. Kutiba, futiha, dulima. Oh hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Nah, Bu Aini sudah jelaskan. Sekarang kalian dapat tugas dari Bapak Ibu Guru. Dari Bu Aini nanti kumpulkannya, jangan ke Bu Aini, ke Bapak Ibu Guru agama kalian. Tugasnya adalah menghafalkan surat An-Nas, kemudian menyalin huruf hijaiyah bersambung, yaitu surat An-Nasnya. Oke, Bu Aini tanya dulu teman-temanmu yang belajar di Zoom. Kalian ada yang sudah hafal surat An-Nas? Tadi kayaknya sudah hafal semua. Sudah, angkat tangannya. Oke, Bu Aini minta tolong kasih contoh ya, Ananda Velove, Ananda yang salihah. Nah, bisa dibaca surat An-Nasnya bareng sama teman-temanmu. Oke, ayo dibaca bareng. Bismillah. Ayo bareng-bareng sama Bu Aini. Qul a'udzu birabbil
nas alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan nas. Oke hebat, terima kasih. Alhamdulillah 30 menit sudah berlalu. Saatnya Bu Aini undur diri, nanti yang lainnya hafalan dengan gurumu ya. Oke, jangan lupa tetap belajar dari rumah, jangan lupa protokol kesehatan. Tetap bersama kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambaikan tangan, dadah.